Sekarang ini kan eranya kertagama. Kertagama. Jadi wajar saja kalau sekarang orang ribut gitu, saling kapir, kupar, kapir dan seterusnya. Kang Uten pernah juga nyebut bahwa budaya yang masuk tadi, seni tradisional, adat istiadat dari negara-negara itu menyebutnya sebagai rongsokan kebudayaan. Semacam tergila-gila dengan kebudayaan Barat atau kebudayaan Arab. Bukti kekayaan nilai-nilai luhur itu adalah produk Pancasila. Pak Menteri tidak memahami. Jangan jadikan Baduy quote and quote kebun binatang. Wih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Udah makin seger aja ini. Ya dong, harus olahraga, makan teratur itu penting. Makan teratur? Nah, teratur. Kayak orang sehat dong. Ya harus sehat lah. Jadi, terima kasih Tenun sudah datang di Sabs nih Kang. Siap. Ya. Ngomong mau teh, air putih. Kopi lah, kopi pahit. Kalau nggak ada kopi nggak lancar nih. Tadi buatin dulu. Siapa yang bisa buatin kopi, Dek? Kopi hitam ya? Hitam lah. Kalau bisa jangan pakai gula. Oh, jangan pakai gula. Iya. Udah disiapin kopinya, Pak. Oh iya. Udah disiapin kopinya tuh. Sini Dek, kopinya biar cekas. Wah. Segera obrolannya. Kopi, Pak. Oke. Ini siapa dia ya? Iya. Terima kasih dia ya. Ini punya Pak Uten, pahit, Siap. tanpa gula. Saya udah ada siap. Mantap. Cobain dulu. Mantap. Kalau perempuan yang bikinin beda aja. Beda. Sentuhannya beda. Moten lagi ini sibuk nanjak gunung mana ini? Ya rutin ya gunung. Ya naik ke gunung di Baduy, di Cipta di Gunung Karang, Gunung Halimun, Gunung Padang, dan gunung di Walini, Bandung Barat. Besok kita akan ke salah satu tempat yang baru ya, gitu. Rencananya dengan beberapa teman artis. Dahsyat sekali. Teman-teman sekalian, Sobat Sultan, ini kita Sabsus A1, program saya nih Kang. Alhamdulillah kedatangan Kang Uten. Kang Uten ini mungkin kalau di searching itu, di googling, mungkin dia tidak terlalu terkenal. Tetapi kalau tokoh-tokoh, para peneliti, budayawan itu cukup akrab dengan Kang Uten ini. Beliau ini dulu senior wartawan ya, wartawan media nasional, ditugasin ke beberapa daerah dan sekarang mengambil jalan sunyi. Termasuk ke negara lain juga dulu ya. Pernah ke beberapa negara ya tugas ya? Iya. Terakhir di mana Kang? Saya pernah tugas di Malaysia, di Singapura, di Brunei Darussalam. Menjadi wartawan senior, menjadi pengusaha. Beliau ini jadi salah satu sekretaris eksekutif HIPMI. Iya. Pokoknya dia ke politik juga sudah. Di sekarang tadi mengambil jalan sunyi, naiki gunung-gunung ya. Kan? Ya, alhamdulillah. Sekarang harus turun gunung kayaknya. Ya. untuk ngomongin soal kebudayaan, kebangsaan kita yang banyak orang menulis menyatakan bahwa kita ini sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja secara sosial, cultural, kebudayaan. Menurut Bang Uten, bener nggak begitu? Ya, dalam kondisi tidak baik-baik saja ya. Memang dalam banyak perspektif kehidupan kita memang sekarang sedang semacam terjadi quote and quote ya, agak sedikit kekacauan quote and quote dari segi komunikasi ya. Antar sesama anak bangsa, antar ke kelompok agama gitu kan, antar juga kelompok politik gitu ya. Itu
itu memang kita merasakan itu ya. Itu kenapa terjadi seperti itu, karena memang kelihatannya kita harus kembali membenahi akar kehidupan kita sebagai sebuah bangsa maupun sebagai sebuah kelompok masyarakat agar frekuensinya itu ya dan cita-cita luhur bersamanya itu yang harus dibangun. Kenapa terjadi quote and quote kekacauan dalam berkomunikasi atau kita lihat di medsos di opini-opini yang kayak quote and quote sampah bergantian ya, sering tumpuk menumpuk begitu, karena memang sepertinya kita perlu perbaiki platform kebangsaan kita ini dari sisi visi maupun dari sisi cita-cita bersama itu yang membuat kekacauan itu menurut saya. Iya, mungkin kalau kita sebut disharmoni lah ya. Kalau kekacauan kan chaos, mungkin disharmoni mungkin ada disharmoni karena mungkin sedang mencari bentuknya. Nah, tapi sesungguhnya Kang, bangsa ini kan juga punya sosial kapital yang besar dari sejarah panjang, dari modal kebudayaan kita untuk kemudian menjadi besar. Apakah ini menjadi tantangan untuk kemudian apakah bangsa ini bisa rebound menjadi bangsa besar dan maju, atau memang ini semacam puncak inian gitu loh? Ya bukan lagi tantangan menurut saya, tapi memang dari awal kita harusnya berangkat dari akar kebudayaan dan nilai-nilai luhur yang ada di bangsa kita sendiri itu ya. Dan itu harus mewarnai menjadi back mind semua kebijakan negara, kebijakan publik di semua dimensi dan sektor pembangunan yang ada di negara kita. Itu yang menurut saya agenda terbesar masa depan bangsa ini. Balik ke akar, menjadikan akar itu sebagai modal identitas bangsa ini. Dan akar itu apa gitu kan? Akar itu adalah nilai-nilai luhur dan adat istiadat yang ada di bangsa kita sendiri gitu. Kira-kira itu. Nah, sekarang ini kan kita seperti terjebak di dalam permainan kebudayaan bangsa lain kan gitu ya. Kita menjadi konsumen kebudayaan dan produk-produk seni dari bangsa India, dari Barat, dari Arab, dari Korea dan seterusnya. Seperti kita ini nggak punya, padahal jauh sebelum bangsa-bangsa lain di Eropa, Amerika dan negara Asia yang maju lainnya itu berkembang seperti sekarang, kita jauh lebih hebat dan lebih maju dari mereka gitu kan. Dan itu masih ada yang bisa kita kembangkan, kita eksplorasi lagi. Kang Uten pernah juga nyebut bahwa budaya yang masuk tadi, seni tradisional, adat istiadat dari negara-negara itu menyebutnya sebagai rongsokan kebudayaan. Ya, karena memang itu yang terjadi ya. Yang kita konsumsikan produknya, baik. Bukan filsafatnya. Gitu loh. Bukan nilai-nilai budayanya. Misalnya kita sekarang quote and quote juga semacam tergila-gila dengan kebudayaan Barat atau kebudayaan Arab. Yang kita konsumsi adalah misalnya dalam kebudayaan Barat freedomnya, hedonismenya, ya, seksualnya, kemudian pre-seksnya, kemudian hura-huranya, kebebasan macam-macam gitu ya itu. Padahal kan kenapa Barat itu bisa maju? Nah itu tidak dipelajari. Dasar pemikiran apa yang membuat kebudayaan Barat bisa mendominasi dunia? Nah itu yang kita tidak pelajari. Tidak diambil. Demikian juga misalnya Arab gitu kan. Kita kan mengkonsumsi produknya.
dari sisi pakaiannya, Iya. dari sisi kut-kut cara beragamanya, Iya. kira-kira gitu kan, Iya. atau dari sisi ritualismenya Iya. gitu. Tapi kita tidak belajar bagaimana misalnya value tertinggi dari ajaran-ajaran katakanlah agama Islam, gitu yang harus kita adopt gitu loh. Iya. Cara berpikir para filosofi Muslim waktu itu. Terus kita tidak menggali misalnya bagaimana dulu misalnya kekuatan Islam Iya. atau kekuatan bangsa-bangsa Arab itu Iya. hebat karena apa? Karena ilmu pengetahuan. Yes. Nah, itu yang tidak diadop. Sehingga mereka bisa menguasai Dunia. belahan Ya. bumi ya. Menjadi penemu ilmu pengetahuan, Iya. penemu ilmu perbintangan, penemu ilmu matematika, penemu ilmu kesehatan dan seterusnya. Itu kan semua dari dunia Arab. Ya, dunia Timur Tengah. Timur gitu. Tengah. Yang seharusnya spirit itu yang harus kita ambil. Tapi kita lupa dengan itu. Yang terjadi ritualnya Nah, hal-hal yang aksesorisnya. seperti Aksesorisnya. Nah, ini yang kemudian menjadikan tadi ya lupa pada akarnya. Tetapi Ya. sebentar Kang Uten, ini kan kita Indonesia itu juga kan funding fathers kita sebenarnya sudah semacam memeras dari tadi mungkin dari Moniji nih misalnya dari rongsokan dari filosofi Arab kemudian India, Tionghoa mungkin ya, kemudian menjadi sebuah ideologi yang namanya dengan Pancasila. Nah itu Nah, sama juga Pancasila pun kita pahami hanya sebagai produk yang kita konsumsi butiran-butiran Pancasilanya. Tetapi backmind lagi tadi, backmind dari kenapa lahir Pancasila kan kita tidak pahami juga, gitu loh. Bahwa Pancasila itu lahir dari kristalisasi ya, dari nilai-nilai luhur bangsa kita sendiri. Gitu. Nah, harusnya kan nilai-nilai luhur itu yang harus kita gali. Dan diajarkan di sekolah-sekolah, diajarkan di perguruan tinggi, diajarkan di banyak komunitas bahwa kita adalah bangsa yang sangat kaya dengan nilai-nilai luhur, dan bukti kekayaan nilai-nilai luhur itu adalah produk Pancasila yang bisa menjadi panduan hidup bagi banyak orang di seluruh dunia. Iya. Nah, karena kita hanya mengkonsumsi produknya, ya, dan juga pemerintah hanya bisa sampai di situ, ya. Menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini Pancasila, saya Pancasila. Tapi seperti apa esensi filosofinya, esensinya, dan bagaimana kemudian mempraktekkan kehidupan berdasarkan Pancasila itu kan tidak ditampakkan, gitu loh. Nah, ini yang menurut saya agenda terpenting juga bagi bangsa ini menuju ke depan. Itu juga mungkin juga karena filosofi itu yang ketidakadaan filosofi para decision maker, sehingga saya sering menyaksikan Kang Uten, misalnya mungkin Kang Uten juga sering mendapati karena sering main ke gunung, misalnya ada gunung yang dipecah, kemudian digali tanahnya, kemudian diangkut ke utara untuk membuat pemukiman, atau itu kan menurut saya karena tidak memahami secara mendalam nilai-nilai luhur itu, ya, yang hanya dipandang atau dipakai cangkangnya, dimakan cangkangnya atau bungkusnya. Sehingga nilai-nilai luhur itu tidak menginternalize ke dalam pribadi-pribadi pejabat publik kita, dan implikasinya juga melahirkan kebijakan-kebijakan publik yang tidak diwarnai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Maka kemudian terjadilah kebijakan-kebijakan yang kontraproduktif dengan pembangunan peradaban bangsa ini, gitu loh. Merusak gunung, gitu kan, korupsi, kemudian merusak sungai, sampah dan seterusnya. Misalnya jurang kemiskinan dan kekayaan semakin jomblang, gitu kan. Itu kan implikasi dari ketidakmampuan kita sebagai sebuah bangsa memahami mana luhur di dalam nilai-nilai Pancasila. Kan itu. Nah, jadi ngeringet saya kopi dulu. Iya, betul ya Kang Uten. Jadi kadang saya bertanya-tanya tuh,
pemerintah atau ya kelompok pengambil kebijakan gitu ya, ingin membangun sebuah kota, ya kan, membangun kota. Artinya dia kan pasti goalsnya harusnya happiness gitulah, ya kan, kebahagiaan kan. Tetapi yang terjadi kadang-kala, itu secara material infrastruktur bagus, kemudian anggap properti itu bagus, tetapi kan ada yang dalam arti dibunuh gitu loh. Ada yang dinafikan, dihilangkan gitu. Dengan tadi contohnya, ini kan menurut saya praktek-praktek yang tidak berkebudayaan. Iya, karena kita cenderung mengadop produk kebudayaan lain tadi. Misalnya soal pembangunan kota ya, yang di dalamnya ada pembangunan properti dan transportasi dan semuanya itu. Itu akhirnya kan tumpang tindih dan tidak sejalan misalnya dengan kebutuhan bagaimana warga kota itu bahagia. Dan itu Banten kemudian menjadi daerah yang paling tidak bahagia katanya. Salah satunya. Salah satunya. Kalau DKI kenapa tidak bahagia gitu kan? Kenapa banyak kota-kota warganya tidak bahagia? Karena tadi melanggar atau tidak mengindahkan adat istiadat yang ada di warga kota itu misalnya, kemudian juga tidak memelihara kelestarian alam di situ, gitu kan, kemudian juga tidak membangun sebuah value bagaimana kota ini dibangun dengan nilai-nilai luhur, gitu kan. Akhirnya kebanyakan kota-kota di kita itu, termasuk Jakarta saya kira ya, dan juga kota-kota lain di daerah itu, kesannya hanya kumpulan orang-orang dan kumpulan beton-beton gitu. Padahal sebuah kota itu dibangun dalam arti kota city itu, civilization itu kan peradaban. Artinya puncak dari peradaban umat manusia dalam bersosialisasi dan bermasyarakat adalah kota. Jadi kalau kota dia tidak mengindahkan nilai-nilai luhur tadi, maka dia adalah bukan sebuah kota, atau hanya tumpukan orang-orang dan kumpulan orang-orang dan tumpukan beton-beton. Karena kota itu harus dibungkus dengan sebuah value. Ini mesti, saya rasa ini statement Kang Oten ini mesti direkam dan didengar oleh para kebijakan nih. Nah, memang juga begini Kang Oten, sekarang tadi aktualisasi, kemudian value tadi kebudayaan. Kita ini Indonesia ya, saya baca tulisannya Ignaz Kleiden. Nah itu kan beliau bilang bahwa memang Indonesia itu tidak seperti Barat, Eropa yang dibangun berdasarkan kesadaran kebudayaan. Ya kan, Indonesia itu terdiri atau terbangun atas serpihan-serpihan yang memiliki kesamaan penderitaan waktu itu, gitu. Dan itu basicnya adalah kemerdekaan. Gitu, berdasarkan kemerdekaan itu gimana? Ya sebetulnya jauh sebelum merdeka ini atau jauh sebelum penjajahan itu ada, kita adalah bangsa yang paling beradab, dan paling maju di antara negara-negara lain di dunia. Dibuktikan dengan banyak sekali artefak, banyak sekali literasi kuno yang mencerminkan betapa luhurnya kebudayaan dan peradaban bangsa ini, gitu ya. Nah, sekarang menjadi kurang tergambar peradabannya itu karena memang sejak dijajah itu oleh Belanda itu, kita tidak punya kesempatan untuk secara lebih leluasa mengartikulasikan nilai-nilai luhur yang sebelumnya itu menjadi kejayaan bangsa ini. Nah, begitu juga setelah kemerdekaan, pasca kemerdekaan, kita juga belum sempat merumuskan bangsa ini akan dibangun seperti apa, gitulah. Meskipun resapannya tadi sudah dibuat oleh Founding Fathers. Iya, meskipun sudah dibuat oleh Founding Father dalam bentuk Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu, tetapi kan spiritnya itu, gitu loh, spiritualismenya itu belum
terinternalisasi kepada bangsa, kepada masyarakat. Gitu loh. Dan lagi di dalam proses pembentukan negara ini kan seperti you bilang tadi itu lebih kepada dimensi kekuasaan dan politiknya lebih kental ketimbang dibandingkan misalnya dengan pembentukan negara-negara di Eropa gitu. Yang negara-negara di Eropa itu berdiri berdasarkan karena dinamika yang luar biasa pemikiran filsafat di situ tentang bagaimana sebuah bangsa itu hadir, bangsa itu lahir. Ada misalnya peristiwa-peristiwa sejarah yang luar biasa, ada Renaissance, ada revolusi industri, ada Aufklärung dan seterusnya. Itu menggambarkan adanya sebuah dinamika pemikiran yang luar biasa hebat zaman itu, sehingga orang kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah bangsa, untuk membentuk sebuah negara. Itu dari sebuah filosofi yang tinggi. Nah, sementara kita pasca kemerdekaan itu dibentuk berdasarkan bagaimana berebut kekuasaan dari penjajah. Nah, setelah itu kita kemudian sibuk kemudian mengembalikan posisi ekonomi kita yang porak-poranda. Lalu dari situ kemudian rebutan kekuasaan, ya. Dan muncullah teori kemudian investasi yang begitu. Kemudian kita menarik investasi sebanyak mungkin dari luar tanpa kita memiliki pagar-pagar kebudayaan, pagar-pagar peradaban yang berasarkan dari akar nilai adat istiadat bangsa kita sendiri. Kira-kira itu yang membuat kemudian sampai hari ini kita masih berdebat terus tentang masa depan bangsa ini. Iya. Betul ya? Kang Utin ini ngerti soal ekonomi juga karena beliau tuh sekretaris eksekutif di HIPMI, HIPMI nasional. Makanya beliau ini juga paham lah teori ekonomi ya, Kang ya. Dulu sama siapa itu? Sama waktu itu zamannya Lutfi ya. Muhammad Lutfi, Menteri Perdagangan itu. Mantannya sekarang ya. Mantannya. Sama Erick Thohir juga. Erick Thohir ya. Erick Thohir jadi Menteri BUMN sekarang, dia banyak perusahaan ya. Masih punya negara kan? Sama siapa? Pak ini juga berarti Sandiaga Uno itu dulu anggota ya. Anggota HIPMI. Jadi dia juniornya Lutfi ya waktu itu. Tapi mereka sama-sama dulu di sekolah di Amerika. Dan bersahabat sangat dekat. Mereka itu Lutfi, Erick Thohir, Sandiaga Uno itu sangat bersahabat. Keren sekali ya Utin nih. Nih Kang, kita balik ngobrol itu insight aja ya, ngobrolin. Sekarang ngobrol soal tadi. Menurut saya karena ada yang tercerabut dari akar tadi, ya kan, sehingga internalisasi nilai-nilai kebudayaan tadi, terutama saya nih anak seangkatan saya aja kan, pembelajaran di SD SMP kan, SMA dulu kayaknya nggak ada tuh yang spesifik ngajarin soal sejarahnya, sekilas gitulah, tapi nilai-nilai yang mesti diadopsi kan kita nyari sendiri tuh. Nah, kelemahan paling mendasar dari pendidikan ya, metode pendidikan di kita ini yang kemudian melahirkan produk-produk yang kurang banyak berpikir, itu karena banyak materi pelajaran yang sifatnya kehafalan ya. Sehingga tidak merangsang ya, tidak diajarkan bagaimana anak didik kita itu mulai tingkat SD sampai SMA itu misalnya dirangsang untuk berpikir dan untuk mengenal daerahnya, mengenal dirinya dan lingkungannya. Itu yang masih sangat kurang ya. Sehingga ketika mereka lulus itu kan kemudian pengennya lari ke Jakarta, ke kota. Tidak bagaimana misalnya mengeksplorasi potensi-potensi alam yang ada di lingkungannya. Karena memang tidak tahu, tidak diajarkan. Jangankan mungkin untuk mengeksplorasi kekayaan alam di sekitarnya. Tahu pun tidak, atau terpikir pun tidak misalnya, karena memang pendidikan kita itu tidak engineers gitu loh. Engineers itu artinya tidak membumi gitu loh, dengan sosiokultural masyarakat kita.
ini persis. Saya waktu beberapa lalu ketemu ahli riset LIPI. Dia bilang gini, bro, itu bagaimana nggak kaya sebenarnya itu Indonesia, misalnya di sisi maritim, di sisi pertanian. Coba kalau itu dikenalkan, misalnya cara melaut, itu kan luar biasa tuh. Si orang-orang mungkin yang di pesisir itu mungkin tidak banyak main ke Jakarta gitu loh. Atau petani, kalau dikenalkan misalnya cara ngelola tani yang baik sehingga bisa sukses gitu, bisa berkembang, bisa ada nilai ekonomisnya mungkin juga. Iya. Atau gitu ya tadi. Karena pendidikan kita memang kesannya elitis, yang kedua top down. Oke, iya. Jadi iya. dari atas ke bawah, ya, tidak button up gitu Iya. loh. Jadi kenapa misalnya sekarang banyak daerah-daerah miskin? Iya. Ya, karena orang-orang pinternya lari ke kota. Dari ke kota. Padahal di sana banyak yang bisa dieksplor. Karena kita tidak dididik untuk mencintai daerah kita, tetapi diberi mimpi bayangan bahwa sukses itu adalah Jakarta. Itu yang salah. Tidak diberi mimpi. Tidak bermimpi untuk membangun daerahnya daerahnya sendiri. Tetapi kita dipaksa untuk bermimpi bahwa sukses itu barometernya Jakarta. Oke. Sehingga daerah-daerah potensial ditinggal oleh orang-orang yang cerdas, ya. Kemudian mereka berkarir di Jakarta, lalu orang-orang Jakarta bahkan luar negeri balik ke kampung mengeksplorasi potensi yang seharusnya dikelola dan dimanfaatkan oleh warga kampung atau warga daerah itu sendiri. Iya. Gitu. Itu sih saya sepakat. Saya banyak menemui kasus-kasus pemiliknya orang Jakarta yang mengeksplorasi dari mulai mesinnya, marketingnya orang Jakarta, orang kita gitu. Tapi masyarakat situnya tidak ada. Gitu. Dan yang memprihatinkan lagi sekarang misalnya Departemen Pertanian atau Departemen Pendidikan dan kemudian kita tidak memahami, sepertinya tidak memahami bahwa negara ini negara agraris. Iya, oke. Yang memiliki kekayaan tak terhingga. Tetapi rasa cinta kepada agraris itu, kepada pertanian itu tidak dikembangkan, tidak ditanamkan kepada anak didiknya. Bahkan pertanian itu kemudian dianggap sebagai profesi yang nomor sekian. Bahkan dianggap tradisional. Iya. Terbelakang gitu, sehingga mereka tidak bangga menjadi petani. Nah, saya kira sekarang sudah mulai itu ada kesadaran itu. Gitu, ada anak-anak muda yang lari ke agrobisnis dan seterusnya gitu. Tapi harusnya itu diajarkan sejak di sekolah dasar. Gitu. Ada kurikulum lokal yang memuat tentang bahwa daerah kita kaya loh, daerah kita punya potensi ini loh. Anda harus bisa membangun daerah kita loh, gitu loh. Nah, sehingga kalau itu terjadi maka daerah-daerah akan berkembang. Itu. Ini saya rasa penting sekali nih, yang terutama artinya menumbuhkan karakter building ya, karakter building anak-anak ini nih. Terutama tadi internalisasi pemahaman nilai-nilai kebudayaannya. Nah, ini gimana tentang pembentukan karakter itu, fungsi fungsinya Mendikbud kan? Artinya secara realitas di lapangan kan mereka Kemendikbud merangsang. Mendikbud kita yang sekarang, bahkan beberapa Mendikbud sebelumnya itu kan melihat pendidikan itu seperti botol ya, diisi air gitu ya. Bukan membangun karakter, tetapi mengisi otak orang dengan sejumlah materi-materi pelajaran, tetapi tidak membangun sebuah jiwanya itu tidak dibangun, tidak diisi gitu loh. Rasa cinta kepada tanah air, rasa cinta kepada lingkungan, kepada pohon, kepada air, kepada tanah dan seterusnya. Itu yang tidak dibangun. Gitu. Apalagi yang saya perhatikan kementerian yang sekarang itu sangat kesannya mudah-mudahan ini salah gitu, sangat teknikal sekali gitu kan. Bagaimana orang belajar lewat online dan seterusnya, mungkin itu memang masanya, tetapi yang kita persoalkan adalah kontennya. Gitu bagaimana falsafah kebangsaan ini, bukan hanya Pancasila, tapi filsafat kehidupan itu harus dibangun. Filsafat
kebangsaan itu dibangun, spirit kebangsaan itu harus dibangun. Spirit kebangsaan Itu harus dibangun. Yang itu yang kita kehilangan itu, gitu loh. Itu yang membuat kemudian anak didik kita, anak-anak muda kita seperti bukan bangsa kita. Mereka lebih bangga misalnya mengadopsi nilai-nilai budaya orang lain, lebih bangga dengan tokoh-tokoh orang lain, lebih bangga misalnya dengan artis-artis populer ya, dan seterusnya. Tapi mereka tidak bangga dengan para pendiri bangsa ini, para pahlawan bangsa ini. Kemudian juga tidak bangga dengan para tokoh-tokoh adat yang berjasa menjaga lingkungan kita. Kira-kira itu. Ini memang menurut saya kerja-kerja keras ya, kerja-kerja apalagi ya begitu panjang mungkin yang kita alfa gitu, lupa terhadap itu. Saya lihat juga itu yang disadari oleh Pak Presiden kita saat ini, Pak Jokowi. Bisa lihat dia menerbitkan undang-undang pemajuan kebudayaan itu. Ya, kita alfa memang pasca kemerdekaan ini ya, itu kita kehilangan banyak pemimpin. Iya. Yang muncul adalah banyak penguasa. Baik. Gitu ya. Jadi karena dimensi penguasanya itu lebih tinggi, maka para pemimpin kita tidak banyak yang menjadi inspirator, gitu. Tidak banyak menjadi motivator, tidak banyak yang membangun gairah gairah kecintaan kepada negeri ini dengan segala segala kekayaan alamnya, gitu. Tetapi yang kita saksikan adalah bagaimana kesibukan mereka untuk menarik investor sebanyak mungkin, gitu. Bagaimana membangun ekonomi infrastruktur sebanyak mungkin. Padahal apa artinya sebuah pembangunan infrastruktur tanpa ada nilai-nilai budaya yang kita pelihara. Dan itu yang menjadi keprihatinan saya secara pribadi, karena sesungguhnya kita satu-satunya bangsa di dunia yang memiliki keragaman nilai-nilai luhur, keragaman adat istiadat itu, keragaman kearifan lokal itu. Dan itu bukan hanya kekayaan, tetapi sesungguhnya juga saat ini itu menjadi pertahanan bangsa ini. Bahkan kalau saya bilang pertahanan terakhir bangsa ini adalah nilai-nilai luhur itu, kearifan lokal itu. Setelah agama agak sedikit komunikasinya tidak harmonis, kemudian politik juga transaksional, hukum juga jual beli, ekonomi juga kapitalisme yang terlalu dominan dan seterusnya. Padahal kita punya ketahanan bangsa ini yang luar biasa, itu kearifan lokal kita. Gitu. Dan itu Bung Karno kan pernah bilang bahwa yang Trisakti itu selain politik ekonomi juga kebudayaan sebagai subculture. Sebagai power ini. Bukan hanya dalam proses kehidupan berbangsa, kearifan lokal itu menjadi pertahanan bangsa ini. Jadi ini terbukti bisa diteliti ya. Bahwa di setiap ada komunitas adat yang konsisten menjaga nilai-nilai luhurnya, dimanapun di wilayah Nusantara ini, pasti di bawahnya itu atau di lingkungan itu ada kekayaan alam. Yang luar biasa. Baik kekayaan alam yang sifatnya kejernihan air, keutuhan pohon-pohon, tapi juga ada di balik tanah itu ada minyak, ada sumber daya alam, emas dan seterusnya. Coba Anda perhatikan Papua misalnya. Kenapa Papua itu adat istiadatnya tinggi? Ada 200 lebih suku di sana dengan bahasa yang berbeda juga. Dan mereka konsisten menjaga itu karena memang di bawah Papua itu hampir seluruhnya berisi emas. Baduy misalnya begitu konsisten, itu di bawahnya karena ada minyak. Gitu. Kemudian juga daerah di mana di Sasak misalnya di NTB yang sekarang ada Newmont di situ. Newmont itu emas ya atau minyak? Emas. Ini apa namanya? Itu kan ada Sasak yang menjaga alam itu, karena di bawahnya ada kekayaan alam yang tak terhingga. Seharusnya pendidikan kita dan kebijakan publik di semua sektor bangsa ini itu harus mengindahkan kearifan lokal itu. Dan ini adalah agenda masa depan bangsa ini yang sangat penting menurut saya. Baik Kang, ini soal tadi pembangunan
infrastruktur, investasi, juga dengan kearifan lokal. Nah ini gimana dengan pembangunan IKN yang diluncurkan, yang ditetapkan? Oh iya, saya kira IKN ya, Ibu Kota Negara baru yang baru di launching itu kan lebih banyak mengandung makna siloka ya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah era. Jadi ada kalau saya memahaminya itu adalah proses pergantian era atau perpindahan era ya. Sekarang ini kan eranya Kertagama. Jadi wajar saja kalau sekarang orang ribut gitu soal beda paham. Ya beda soal paham ideologi, paham kemudian agama. Ribut terus gitu ya. Kita hampir kalau saya sih menikmatinya seperti sinetron aja. Jadi saya bercandaan aja tuh ya, saling kapir, kupar, kapir dan seterusnya itu. Nanti akan hilang sendiri ketika kita sudah berpindah era menjadi era Kertanegara. Itu era sebuah kondisi di mana negara kita ini akan menjadi negara hebat, negara maju, makmur gitu kan, yang mungkin akan orang tidak akan lagi memperebutkan atau meributkan perdebatan tentang perbedaan agama, perbedaan dan seterusnya. Tapi kita akan fokus bagaimana menjadi sebuah bangsa besar, mengeksplorasi kekayaan alam kita lebih maksimal bagi kejayaan bangsa sendiri gitu. Dan Kang Uten melihat IKN ini adalah momentumnya. Ya saya kira iya, dan prospek di IKN dengan alam Sumatera yang masih sangat alami, Kalimantan yang masih sangat alami, masih dalam bahasa Sunda itu masih tanah weteh ya. Tanah weteh itu tanah yang utuh gitu ya. Itu akan memungkinkan kita menjadi sebuah negara atau sebuah kota besar yang apapun yang kita inginkan gitu. Tapi tidak itu tadi nanti tidak, apakah misalnya tidak akan bawa hutan itu atau tanah weteh tadi dipenuhi dengan beton-beton? Nah itu sebabnya kita perlu seorang pemimpin yang memiliki kesadaran itu. Diperlukan seorang kepala negara, kepala daerah yang memiliki kesadaran untuk indigenous, untuk membumi dengan sosiokultural kita gitu loh. Bukan pemimpin atau bukan seorang penguasa yang kerjanya menunggu atau mengambil panen gitu. Tetapi bagaimana seorang pemimpin itu seperti yang dicontohkan oleh para leluhur kita itu adalah tugasnya menanam. Baik menanam dalam pengertian menjaga alam yang ada di situ, menanam pohon juga menanam segala bentuk kebaikan, keindahan, kebenaran, morality, integrity, inspirasi, juga harapan, cita-cita. Itu yang harus dibangun gitu. Iya. Saya lihat memang juga Republik ini sedang mencoba mencari ke sana ya. Seorang tadi bukan hanya kuasa, mencari bukan hanya penguasa, tapi juga tadi mencari pemimpin tadi yang punya kedekatan terhadap budaya, terhadap alam. Intinya adalah sebuah bangsa itu akan menjadi besar kalau dia mau bersedia memelihara akar budayanya, mau menjadikan kekayaan akar budaya itu dengan segala bentuknya itu sebagai modal. Nah, sebagai modal bagi pembangunan. Bukan menjadi objek, tadi menjadi subjek bagi pembangunan di semua sektor gitu loh. Nah, sekarang ini kan kesannya masih menjadi objek gitu loh. Dijadikan tempat wisata, ditonton gitu kan. Kemudian dipamerkan gitu kan, dikasih panggung. Tapi ke depan kita harus menjadikan kearifan lokal, budaya bangsa ini, ada adat kita ini sebagai subjek yang bisa menjadi mindset, paradigma, menjadi back mind dari semua kebijakan pemerintah daerah maupun pemimpin nasional. Gitu. Karena itulah yang menjadi kekayaan dan ciri bangsa kita.
seperti juga dilakukan oleh negara-negara maju lainnya, seperti Jepang, dengan modernitasnya yang luar biasa, tetapi juga dengan konsistennya dengan kebudayaan aslinya. Dia bisa mengawinkan antara atau misalnya tadi India juga seperti itu. Korea nah, juga. Karena itu ke depan menurut saya para pemimpin negara ini juga harus sedikit dan juga para politisi harus ada political will untuk menciptakan produk-produk kebudayaan berbasis kepada akar bangsa kita sendiri. Misalnya dari sisi film, dari sisi infrastruktur bangunan, semua itu harus mencerminkan bahwa kita punya identiti. Kalau daerah misalnya, silakan saja kembangkan dengan daerahnya. Iya, dengan kelokalan tadi. Dengan kelokalan tadi, gitu loh. Nah, kita juga agak sedikit prihatin dan sedih kenapa sekarang spirit itu yang kurang gitu loh. Kang, tadi nyebut-nyebut soal Baduy, local wisdom, kemudian objek pembangunan tadi. Ini Kang Uten kan sedang aktif di Baduy nih. Saya lihat tulisan-tulisannya, kemudian saya ngopi lagi ya. Iya, sambil ini. Foto-fotonya sering sekali saya lihat Kang Uten bermalam di Baduy ya. Nah, itu ada yang menarik nih. Kemarin tuh saya lihat ada Menteri Pariwisata yang justru dia mengkampanyekan kampung Baduy, Seba Baduy. Nah, itu kan agak miskomunikasi dengan ada ikutin. Sebelum masuk ke situ saya ingin memberi catatan dulu ya. Yang saya maksud dengan kebudayaan menjadi objek, menjadi subjek itu bukan orangnya, tetapi value-nya. Nilai-nilainya itu jadi subjek. Jadi diambil yang menjadi apa? Modal. Kira-kira gitu. Nah, kenapa Baduy? Saya memang hampir 20 tahun ini itu bergelut di Baduy dan tentu juga kearifan lokal yang lain di Nusantara. Tapi memang beberapa buku saya banyak soal Baduy. Cerita soal Baduy. Karena Baduy itu ada di yang saya sebut dengan pancer bumi, baik, atau inti jagat, atau kalau diibaratkan bumi ini tubuh manusia, maka di wilayah itu adalah jantungnya kira-kira gitu. Karena itu dia konsisten menjaga alam dengan mengorbankan keinginannya untuk bisa menikmati modernisasi karena tugas menjaga alam itu. Karena kalau alam itu rusak, maka bagian-bagian tubuh alam lainnya juga akan rusak. Karena itu dia menjaga dengan ada tugas mereka tuh bertapa itu di tengah hutan, yaitu orang Baduy dalam itu. Nah, karena itu saya menganggap Baduy itu komunitas yang harus dijaga, benar-benar dijaga, dilestarikan dan dihormati, dihargai gitu loh, diindahkan, gitu, didengarkan juga. Nah, saya berkali-kali menulis tentang penolakan saya terhadap Baduy dijadikan sebuah destinasi wisata. Itu akan menjadi sesuatu menjadi presiden yang tidak baik. Karena akan mengganggu keutuhan di sana dan kemudian tugas fungsinya itu juga akan terganggu gitu kan. Karena itu Baduy boleh dijadikan destinasi wisata tapi yang terbatas. Misalnya wisata keilmuan, wisata untuk penelitian, wisata untuk pembuatan skripsi dan seterusnya gitu loh. Untuk kemudian dijadikan gitu, atau wisata jarah budaya misalnya gitu loh. Jadi bukan untuk wisata yang quote and quote kesenangan gitu kan. Karena itu harus selektif betul. Nah, ini yang harus mungkin juga menjadi agenda masa depan ya. Nah, saya kaget juga kalau sang menteri kita Pak Sandiaga Uno itu membuka itu ya. Jadi memasukkan Kampung Seba Baduy sebagai 50 destinasi. Nah, itu menurut saya menunjukkan bahwa Pak Menteri tidak memahami atau belum memahami konteks budaya atau konteks nilai-nilai luhur yang ada di sana yang perlu dijaga gitu, kira-kira gitu ya. Kita lagi-lagi ini adalah sebuah bentuk pemahaman dan persepsi para elit kita bahwa
nilai-nilai luhur sebagai objek, bukan subjek. Kira-kira gitu. Itu yang harus menurut saya perlu dikoreksi ya gitu. Termasuk juga saya rajin mengkoreksi ketika seba itu diartikan juga sebagai peristiwa wisata. Harusnya seba itu dianggap sebagai sebuah peristiwa spiritual yang yang memberi pesan luhur kepada masyarakat Banten dan Indonesia juga dunia. Bagaimana misalnya masyarakat Baduy memberikan hasil panen ya kepada para penguasa atau pemerintah daerah itu sebagai ucapan terima kasih dan juga untuk menunjukkan kepada dunia kalau Anda rajin menanam Anda akan menghasilkan. Gitu loh. Dan ini juga untuk mengingatkan kepada pemerintah di seluruh dunia bahwa Anda boleh, kami berterima kasih Anda telah bersedia memerintah masyarakat, mengatur masyarakat, tapi tolong dijaga alam. Nah, kira-kira gitu. Itu pesan luhurnya. Tapi belakangan ini pesan-pesan itu tenggelam karena lebih dipertontonkan dimensi wisatanya. Ketimbang pesan moral. Lebih dipertontonkan dimensi ramenya, bukan substansinya. Maka terakhir saya menghadiri seba itu saya agak prihatin gitu karena pesan-pesan moral yang luhur itu justru tidak ditampilkan. Kira-kira gitu. Ini menarik Kang. Jadi setidaknya mereka mudah-mudahan dengar Pak Menteri. Ini menurut saya evaluasi kritik untuk kemudian agar hati-hati dengan komunitas Baduy ini. Kayak gitu kan, termasuk juga Seba Baduy yang kemudian sering digebiar-gebiarkan Karena ininya tuh tidak sampai pesannya. Padahal kan itu yang mau disampaikan oleh teman-teman di masyarakat adat ini saya kira itu. Ten, ngopi lagi kita. Ngopi lagi. Masih penuh. Ini udah hampir 1 jam nih Kang Ten. Mau jalan kemana lagi nih? Ya tergantung mau diarahkan saya kemana, ajak lah gitu. Nanti ke Baduy nanti saya bawa kawan-kawan juga ke sana. Kamu mau bawa artis kapan? Tadi ditelepon sama beberapa teman-temannya artis lama lah yang pengen berkunjung ke sana karena memang saya juga sering mengajak para elit ada dari pihak militer, polisi, kemudian juga politisi. Ayo main ke sana. Baduy Tapi Anda jangan tonton mereka, tapi Anda belajar di sana. Jangan jadikan Baduy quote and quote kebun binatang. Anda nonton orangnya, nonton goloknya, nonton rumahnya, nonton pakaiannya. Tapi Anda harusnya belajar di sana. Bagaimana orang menghormati alam, bagaimana menjaga sustainable ekosistem, bagaimana menjaga equilibrium ekosistem, gitu kan, keseimbangan ekosistem, dan bagaimana kita menjadi manusia di tengah keindahan alam semesta ini kita bukan apa-apa. Kira-kira gitu. Jadi untuk menjadi media pembelajaran bahwa kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa tanpa kelestarian alam. Kira-kira gitu. Itu menarik kalau misalnya ada salah satu ketua partai politik itu seluruh calon legislatif atau calon kepala daerah untuk belajar ke sana. Harusnya daripada misalnya yang kita sedihkan ini kan banyak sekali program-program kerja studi banding dengan anggaran yang sangat besar itu ke negara lain, ke daerah lain, tapi tidak belajar. Nilai-nilai yang ada di lingkungan kita sendiri. Ini artinya apa? Ini artinya kita sedang mengingkari, kita sedang mengingkari sebuah nilai-nilai luhur yang ada di dalam dan di depan mata kita sendiri. Dan itulah yang kemudian pembangunan kita unengineers, tidak membumi dengan kebutuhan masyarakat sendiri maupun dengan kondisi alam yang ada. Itu sebabnya kemudian banyak longsor, banyak banjir. Nah, itu karena memang tidak terbangun harmoni antara para penguasa kita dengan karakter alam yang ada di sekitar kita sendiri. Ini segmen Karuhun nih, Kang Ten, terima kasih banyak sudah datang ke 1A1. Nanti kalau ke Jakarta lagi jangan lupa mampir sini kita. Siap.
ngobrol diskusi lebih panjang lagi. Sama-sama, ya, ya. Kang Uten. Mangga. Salam ke Aolot Baduy. Mangga. Yuk, masih. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.